Cirebon sudah mulai praktek tadi ya. Lah untuk semuanya ingat loh ya, kalau sampai mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, cepat tanya ya, jangan diam saja. Itu untuk kemudahan panjenengan sendiri. Sebenarnya kalau entah itu di dalam patrap atau di luar patrap atau ketika samadhi, sampai mengalami kesulitan, cepat, jangan nunggu waktu, cepat tanyakan. Nah terus untuk malam pertama gemblengnya yang dari Cirebon ini, ada yang punya pertanyaan nggak? Coba ditanyakan kalau ada yang punya pertanyaan. Atau mungkin punya unek-unek. Ada? Ada apa enggak? Belum ada. Belum ada. Inti lakunya kita, inti lakunya kita atau intinya dari laku kita adalah kesadaran. Nah kesadaran ini ada tiga sebenarnya. Kesadaran ini ada tiga. Kesadaran wujud, kesadaran sukma, dan kesadaran ruh. Kesadaran wujud itu disebut sebagai sadar, yang semua orang punya. Bahkan orang awam saja punya kalau kesadaran itu ya. Kalau sadar itu. Nah, kesadaran wujud itu disebut sadar. Nah, kesadaran sukma itulah yang dimaksud kesadaran. Sedangkan yang satunya adalah kesadaran murni. Nah, kalau kesadaran murni ini kesadaran ruh. Kesadaran murni itu tidak bisa di itu ini. Kesadaran murni itu memang sudah murni, jadi nggak perlu diapa-apain maksudnya, nggak perlu diapa-apakan. Itu kesadaran murni. Nah, kesadaran murni itu adalah kesadaran hidup. Begitu juga dengan sadar. Sadar ini sudah asli dia, jadi tidak perlu diapa-apain, tidak perlu diapa-apakan, nggak perlu dipelajari, nggak perlu dikaji, nggak perlu apa, nggak perlu. Karena memang sadar itu ya sadar, udah, titik. Begitu juga dengan kesadaran murni. Kesadaran murni juga tidak perlu dikaji, tidak perlu dipelajari, tidak perlu di itu ini. Kesadaran murni, apapun yang terjadi, tetap kesadaran murni, titik. Nah, yang perlu kita kaji adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini milik 4 anasir atau sedulur papat. Lah, kesadaran inilah yang perlu kita kaji agar supaya kesadaran ini bisa kompromi dengan kesadaran wujud dan kesadaran ruh. Kenapa kesadaran milik sukma kita kok perlu dikaji, perlu dipelajari? Karena 4 anasir atau sedulur papat atau sukma kita itu ndak punya pikiran, ndak punya perasaan, ndak punya rasa. Kenapa? Karena dia ilmu. Dia itu bersifat ilmu. Jadi ndak punya
pikiran, tidak punya otak, tidak punya hati, tidak punya kelamin. Nah, dikarenakan seperti itu, 4 anasir kita itu tidak tahu mana yang baik untuk wujud, mana yang mencelakai wujud. Itu dia nggak tahu di situ, karena nggak punya otak kan, nggak punya pikiran kan. Jadi ngertinya apapun yang mereka berempat lakukan itu demi kebaikan wujud. Padahal tidak semua yang dia lakukan itu untuk kebaikan wujud. Malah lebih banyak mencelakai wujud, merusak wujud, menyesatkan wujud. Nah, karena itu kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir atau sedulur papat atau sukma kita ini perlu dipelajari, perlu dikaji. Agar supaya kesadaran ini menjadi kontinu dan universal. Seperti halnya sadar yang dimiliki oleh wujud atau kesadaran yang dimiliki oleh ruh. Nah, sadar wujud, kesadaran murni yang dimiliki oleh ruh itu keberadaannya kontinu dan universal. Keberadaannya itu kontinu dan universal. Tidak seperti kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir atau sukma atau sedulur papat kita. Agar supaya kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir kita ini bisa setara dengan kesadaran yang dimiliki oleh ruh kita dan wujud kita, maka kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir kita ini perlu dipelajari, perlu dikaji. Karena hanya dengan begitu nanti bisa menjadi kontinu dan universal. Pentingnya mengkaji dan mempelajari kesadaran dikarenakan kesadaran ini berperan sebagai timbangan. Berperan sebagai timbangan atau berperan sebagai pikulan. Yang ditimbang apa? Yang ditimbang kesadaran milik roh dan kesadaran milik raga. Yang dipikul apa? Yang dipikul kesadaran milik roh dan kesadaran milik raga. Karena perannya sebagai pikulan atau timbangan, berarti kesadarannya kan harus lebih kuat, harus lebih kokoh. Karena jika tidak, dia bisa patah, bisa rusak. Rusaknya kesadaran atau patahnya kesadaran, lah ini yang menjadikan manusia tidak memiliki rasa dan perasaan. Nah, akibat dari tidak memiliki rasa dan perasaan, maka kelakuannya ya asal-asalan, asal melakukan saja. Nah, patahnya kesadaran atau rusaknya kesadaran bisa saya gambarkan seperti pohon pisang. Seperti pohon pisang. Jadi pohon pisang itu bisa digambarkan atau bisa dijadikan sebagai lambang ketika kesadaran itu patah atau rusak. Kenapa kok pohon pisang dijadikan lambangnya? Karena semua tumbuhan yang punya jantung itu cuma pohon pisang. Nah, dari semua tumbuhan yang punya jantung itu pohon pisang. Tapi apakah pohon pisang memiliki hati? Nah, itu. Punya jantung tapi tidak punya hati. Nah, jadi nggak ada nuraninya, nggak ada rasa dan perasaannya.
Lah, kesadaran inilah yang sesungguhnya yang menentukan kehidupan manusia itu baik atau buruk, mulus atau terganggu, sukses atau tidak. Karena itu perannya sebagai timbangan atau pikulan. Lah kalau setiap manusia kesadarannya itu aktif atau kesadarannya itu hidup, sesungguhnya manusia itu tidak membutuhkan pelajaran dalam bentuk apapun, tidak memerlukan tuntunan dalam bentuk apapun, karena kesadaran milik 4 anasir kita tak lain dan tak bukan adalah ilmunya Tuhan. Dan jika lagi kesadaran ini aktif, selain tidak membutuhkan bimbingan, tuntunan, dan pelajaran apapun, di dunia ini tidak perlu ada rumah sakit, tidak perlu ada penjara, tidak perlu ada mahkamah agung, kalau kesadarannya aktif. Namun kenapa sekolahan menjadi ada, pondok pesantren menjadi ada, mahkamah agung menjadi ada, penjara menjadi ada, rumah sakit menjadi ada? Dikarenakan nyaris tidak ada manusia hidup yang memiliki kesadaran. Sehingganya untuk bisa melakukan apapun itu dibutuhkan orang lain. Misal lupa, kalau tidak ada orang lain yang mengingatkan, tidak bisa ingat sendiri. Itu dikarenakan tidak aktifnya kesadaran. Sebab karena itu, di luar patrap samadhi, panjenengan menikmati rasanya seluruh kelakuan panjenengan dengan kesadaran cinta kasih sayang, bukan dengan kesadaran ego, pamrih, arogan. Hanya dengan seperti itu, kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir ini akan menjadi kontinu, akan menjadi universal. Karena hanya dengan kesadaran kontinu dan kesadaran universal, 4 anasir kita atau sedulur papat kita atau sukma kita itu bisa kuat, selaras, mengimbangi kesadaran milik raga dan kesadaran milik ruh. Karena kesadaran milik raga ini kontinu dan universal. Begitu juga kesadaran milik ruh. Kesadaran milik ruh itu juga kontinu dan universal. Lah, kesadaran milik 4 anasir ini yang ada kalanya kontinu, ada kalanya tidak. Ada kalanya aktif, ada kalanya tidak. Boro-boro universal. Aktif saja hanya kadangkala. Nah, agar supaya bisa mengimbangi kesadaran milik ruh dan kesadaran milik wujud, maka kesadaran milik 4 anasir ini harus dikaji, harus dipelajari. Nah, cara mempelajari atau teknik mempelajarinya yang paling mudah, paling ringan, dan tanpa syarat apapun adalah hanya dengan menikmati rasanya seluruh kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang.
Hanya dengan itu. Lah itu inti daripada panjenengan menikmati rasa dari seluruh kelakuan panjenengan sendiri. Itu intinya di situ. Maksudnya di situ. Jenengan bisa paham belum tadi? Nah, kalau belum paham, tolong bertanya ya. Kalau belum klik, tolong bertanya. Ini saya yang minta tolong ini. Harusnya panjenengan yang minta tolong sama saya. Jadi untuk menyeimbangkan kesadaran antara kesadaran ruh dan kesadaran wujud, kita menikmati kelakuan yang kita lakukan setiap saatnya. Ya. Karena hanya dengan begitu kesadaran sukma kita akan menjadi kontinu dan universal. Hanya dengan seperti itu. Kalau kesadaran sukma kita tidak kontinu, tidak universal, itulah yang membahayakan kita. Itulah yang menyesatkan kita. Karena sukma kita itu tidak punya otak, jadi dia tidak bisa mikir, tidak punya hati, jadi dia tidak punya nurani. Jadi ngertinya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kehendaki, itu demi kebaikan wujud. Itu ngertinya dia, ngertinya mereka seperti itu. Dia nggak tahu kalau makan beling itu bisa mencelakai wujud, itu dia nggak tahu. Ngertinya beling itu dimakan demi kebaikan wujud. Contoh seperti itu, contoh. Nah mereka berempat juga nggak tahu kalau mengfitnah tetangga itu bisa mencelakai wujud, itu dia nggak tahu. Ngertinya memfitnah tetangga, memfitnah orang lain itu ya demi kebaikan wujud. Ngertinya dia seperti itu. Dia nggak tahu kalau memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu dia nggak ngerti dia. Salah satu contohnya seperti itu. Padahal dia ilmu loh ya. Jadi 4 anasir kita atau sedulur papatnya kita itu adalah ilmunya Tuhan. Jadi dia sangat luar biasa. Hanya saja dikarenakan kesadarannya itu tidak kontinu, dikarenakan kesadarannya itu tidak universal, maka ilmu ini justru menjadi senjata makan tuan. Ilmu ini justru menjadi senjata makan tuan. Senjata kita tapi mencelakai diri kita sendiri. Itu dikarenakan tidak ada keselarasan antara kesadaran ruh dengan kesadaran wujud. Kesadaran ruh yaitu kesadaran murni. Itu kontinu dan universal. Sedangkan kesadaran raga yaitu sadar. Itu juga kontinu dan universal. Bahkan ketika tidur saja, kesadaran raga kita itu aktif. Ketika kita tidur, kesadaran raga kita itu tetap aktif. Itu buktinya kalau kesadaran raga itu kontinu. Nah kalau perlu bukti, ketika jenengan sedang tidur pulas, dicubit yang kenceng, yang keras, tetap jenengan akan terasa lalu terbangun. Itu bukti kalau kesadaran raga kontinu. Tidur sepulas apapun, ada suara yang melampaui batas telinga, kaget bangun. Nah, itu bukti kalau kesadaran raga itu tetap aktif walaupun raganya sedang tidur.
Nah, yang terkadang aktif, terkadang enggak, bahkan terkadang sama sekali enggak ada. Nah, itu kesadaran sukma atau kesadaran sedulur papat kalimopan, sedulur papat atau 4 anasir kita. Nah, untuk itu kesadarannya harus kontinu, juga harus universal agar setara dengan kesadaran wujud dan kesadaran ruh. Nah, kalau kesadaran sukma ini bisa kontinu dan bisa universal, ya kita tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Tidak akan mengalami masalah apapun. Tidak akan mengalami ketidakmengertian. Tidak akan mengalami ketidakpahaman. Tidak akan mengalami ketidaktahuan. Ini dalam hal apapun loh ya, dalam hal apapun. Karena apa? Karena mereka berempat ini ilmu Tuhan gitu loh. Ilmunya Tuhan. Hanya saja kekurangan mereka berempat itu tidak punya otak. Tidak punya hati. Itu kekurangannya. Makanya apapun asal dilakukan saja. Tidak dipikir dulu. Tidak direnungkan dulu. Itu tidak. Kalau dia menghendaki sesuatu langsung dia lakukan. Tanpa berpikir, tanpa merenung. Toh itu demi kebaikan wujud menurut mereka berempat itu. Padahal justru malah mencelakai wujud, menyesatkan wujud, bahkan bisa menghancurkan wujud. Nah, coba kalau sukma kita menggerakkan kita duduk melamun di rel kereta api, apa nggak hancur tuh wujud kita? Dia nggak ngerti itu. Dia lakukan itu karena dia nggak ngerti. Dia nggak paham, dia nggak tahu. Ngertinya apa yang dia lakukan itu demi kebaikan wujud. Bahkan tidak berhenti di situ. Kalau kesadaran sukma kita atau sedulur papat atau 4 anasir kita ini aktif secara kontinu dan universal, tidak perlu ada sekolahan, nggak perlu ada kampus, tidak perlu ada pondok pesantren, padepokan, perguruan, atau pembelajaran dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena mereka berempat ilmunya Tuhan gitu. Karena kan mereka berempat ini ilmunya Tuhan, ya sudah pasti melampaui kecerdasan makhluk manapun. Selanjutnya, kalau kesadaran sukma atau 4 anasir atau sedulur papat kita ini aktif secara kontinu, yang paling menonjol ini ya, yang paling menonjol adalah seperti yang saya tulis di sana. Bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri dimanapun dia berada. Nah, kalau setiap manusia hidup bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya, coba masalah apa yang tidak bisa dia selesaikan? Masalah apa yang bisa menyentuh dia? Itu yang paling singkat loh ya. Itu yang paling singkat. Jadi yang saya tulis di sana itu ringkesnya atau singkatnya, secara singkatnya. Nah, itu membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri itu kalau dikupas luas loh ya. Itu luas. Dan keempat-empatnya itu terkait dengan kehidupan di dunia. Nah, kalau setiap manusia bisa membawa dirinya sendiri dimanapun, bisa menempatkan dirinya sendiri, bisa menyesuaikan dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri. Lah terus
Untuk apa panjenengan di sini? Lewong panjenengan tanpa kesini sekalipun sudah bisa 4 perkara itu. Untuk apa sekolah? Tanpa sekolah sekalipun panjenengan sudah bisa melakukan 4 hal itu. Untuk apa belajar itu, belajar ini? Agar supaya bisa itu, bisa ini. Lawang tanpa belajar pun panjenengan sudah bisa. Bahkan kalau panjenengan sukses, panjenengan tidak butuh ART, tidak butuh asisten rumah tangga. Karena apa? Karena kehidupan panjenengan sudah bisa sendiri gitu loh. Sudah bisa sendiri. Kenapa orang sukses kebanyakan, semua orang sukses, bisa dikatakan semua orang sukses, pasti punya asisten rumah tangga, kerja punya asisten kerja. Apapun dilakukan oleh asistennya. Karena dia tidak bisa melakukan sendiri. Dia tidak bisa melakukan sendiri. Itu kalau kesadaran sukma kita kontinu dan universal. Ingat, kalau ada yang kurang klik, bertanya. Pengendaliannya itu kesadaran kontinu ya. Pengendalian berarti. Bukan pengendalian, penyetaraan. Itu tidak perlu dikendalikan, dia otomatis bekerja sendiri. Dia kan matic, mereka kan matic. 3 kesadaran ini matic. Namun satu di antara 3 kesadaran ini yang maticnya kadang hidup, kadang enggak. Nah, itu kesadaran sukma. Nah, kesadaran sukma. Jadi kesadaran sukma itu pemalas. Sukma kita sesungguhnya itu pemalas. Males itu sukma kita. Selain males, dia juga gampang lupa. Ya. Selain malas, mereka berempat juga gampang lupa. Lah bagaimana lagi lah wong enggak punya otak, enggak punya hati. Makanya harus kontinu. Kalau enggak kontinu dia lupa. Makanya harus dikontinyukan. Kalau tidak dia lupa. Itu kelemahan dia itu. Jadi kelemahan dia itu secara simpel tidak punya otak, tidak punya hati. Itu dia. Mereka berempat. Nah, dikarenakan mereka berempat ini tidak punya otak, tidak punya hati, maka harus dikontinyukan terus gitu. Harus diaktifkan terus. Jangan sampai off. Jangan sampai nonaktif. Karena kalau sampai nonaktif, kalau sampai off, harus diaktifkan lagi. Dia tidak bisa aktif sendiri gitu loh. Dia tidak bisa aktif sendiri. Nah, itu kekurangan mereka berempat. Bukan kelemahan ya, tapi kekurangan mereka berempat itu di situ. Ada yang tidak paham apa itu kontinu? Ada enggak? Ada enggak yang enggak paham apa itu universal? Saya jenengan anu he. Saya sedang menghadapi yang sedang manekung ya, sedang gembleng. Ada enggak? Jangan diam. Ada lagi? Yang diam berarti paham kan? Sekarang saya nanya. Apa itu kontinu? Yang lainnya? Nah terus yang lain coba. Kesadaran terus menerus
Nah, kalau kesadaran universal, kesadaran menyeluruh. ini berarti jenengan paham, baguslah. Jadi kesadaran kontinu itu kesadaran yang tidak berhenti. Kesadaran kontinu itu kesadaran yang tidak berhenti, kesadaran yang tiada hentinya. Kesadaran yang tidak ada hentinya, tidak ada berhentinya, tidak ada putusnya. Itu yang dimaksud kesadaran kontinu. Nah, kalau kesadaran universal adalah kesadaran yang tidak memilih. Kesadaran yang tidak memilih, kesadaran yang tidak menilai, kesadaran yang tidak membedakan, kesadaran yang tidak menghakimi. Itu kesadaran universal. Lah, kemudahan di dalam pembelajaran dan pengkajian ini adalah mengkontinukan kesadaran 4 anasir, menguniversalkan kesadaran 4 anasir, menggunakan 4 anasir itu sendiri. Bentuk kemudahan pengkajiannya itu di situ. Jadi di sini nggak ada istilah nggak bisa, nggak ada istilah gagal, karena yang kita gunakan 4 anasir itu sendiri, tidak yang lain. Lah, tinggal kitanya mau apa enggak gitu loh. Tinggal kitanya mau apa enggak. Kalau mau pasti bisa, kalau mau pasti berhasil. Karena enggak ada istilah gagal di situ. Mau apa Pak Web? Ya mau menikmati rasanya seluruh kelakuannya sendiri itu tadi. Dengan cinta kasih sayang. Dan itu gratis kan? Enggak ngeluarin tenaga, enggak ngeluarin keringat, enggak pakai sesaji kan? Juga enggak pakai japa mantra, enggak pakai. Itu uniknya. Kalau tidak menggunakan 4 anasir itu sendiri, jenengan belum tentu mampu. Misalkan menggunakan puasa, ada yang merasa mampu puasa? Menggunakan ube rampe atau sesaji, ada yang suka? Enggak gampang ya. Selain menggunakan 4 anasir itu sendiri tidak gampang, tidak ringan. Dan bisa dipastikan di zaman sekarang ini mahal harganya. Kalau tidak menggunakan 4 anasir itu sendiri. Itu pun belum tidak menjamin berhasil loh ya. Tidak menjamin berhasil. Kenapa saya katakan tidak menjamin berhasil? Ya kalau yang membimbing itu tanggung jawab. Kalau dia cuma ngaku-ngaku bisa, sampai kapanpun panjenengan nggak akan berhasil. Karena apa? Karena siapapun dia yang sudah berhasil nglungguhake 4 anasir atau sudah bisa berhasil sudah bisa ndunungake 4 anasir atau manunggal dengan 4 anasir, sudah pasti 4 perkara itu paling ringkes loh ya, sudah pasti 4 perkara itu gitu. Jadi betapapun seseorang itu mengaku dirinya sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu sedulur papat, akrab dengan sedulur papat, manunggal dengan sedulur papat. Kalau 4 perkara itu tidak ada di dalam dirinya,
bohong. Bohong. Kalau masih tersandung, bohong. Kalau masih punya masalah, bohong. Kalau masih bertengkar sama keluarganya, sama tetangganya, bohong. Itu. Itu sulitnya itu di situ. Jadi manunggal jati itu bukan pengakuan, ya. Ini jangan tidak bisa seenaknya mengaku saya sudah manunggal jati. Harus ada prakteknya, dan hasil prakteknya itu harus mendamaikan. Hasil prakteknya harus menenteramkan. Hasil prakteknya harus membahagiakan. Hasil prakteknya harus menguntungkan. Kalau panjenengan berani sudah manunggal jati, yang berarti sedulur papat kalimo pancernya sudah manunggal. Jadi sebenarnya gampang gitu ya. Mencari teman seperjalanan spiritual di dalam laku manunggal itu gampang. Tinggal jenengan memperhatikan aja kehidupan orang tersebut yang menurut kabar mumpuni. Nah, kalau orang yang menurut kabar itu mumpuni, panjenengan lihat dengan mata kepala panjenengan sendiri, ada 4 perkara itu di dalam dirinya. Benar itu. Benar, dekati dia. Itu kadang sampean. Tapi kalau kelakuannya masih amburadul, nah itu cuma ngedebrus saja dia, itu cuma ngaku-ngaku aja itu. Dan siapapun yang berani manunggal jati, mengaku manunggal jati, yang berarti sedulur papat kalimo pancernya sudah manunggal dengan dirinya. Kok prakteknya bukan 4 perkara itu di kehidupan sehari-harinya. Tinggal nunggu waktu saja. Pasti kualat. Pasti kualat. Nah, jika pemahaman ini sudah jenengan ngerti, kalau pengertian ini sudah panjenengan pahami, nanti panjenengan akan mengalami kemudahan ketika berusaha menikmati rasa seluruh kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu panjenengan akan mudah di situ. Karena ada sambutan. Dari 4 anasir kita itu ada sambutan gitu ya, ada sambutan. Kenapa mereka berempat menyambut? Karena mereka tahu itu kekurangan mereka. Kekurangan mereka berempat itu adalah 4 perkara menikmati rasanya itu tadi. Ya, dikarenakan ada sambutan dari mereka berempat di dalam diri kita, maka kita mempraktekannya itu bisa mudah. Lah, kehidupan kita sebagai manusia hidup di dunia ini itu bergantung dari mereka berempat itu, bergantung dari mereka berempat itu. Jadi di luar patrap samadhi, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri, 1, bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Semakin panjenengan bersungguh-sungguh, semakin panjenengan berhati-hati, semakin tidak ada yang gagal ternikmati rasanya. Semakin tidak ada yang gagal dinikmati rasanya, panjenengan nanti akan semakin akrab. Dengan 4 anasir ini panjenengan akan semakin akrab. Nah, kalau sudah akrab, ketika salah satu 4 anasir ini hendak melakukan sesuatu,
nanti akan berunding terlebih dulu, ndak langsung melakukan gitu, ndak langsung melakukan. Itu pemahamannya loh ya, itu pemahamannya. Prakteknya ada di dalam diri panjenengan sendiri, prakteknya ada pada diri panjenengan sendiri. Mau apa tidak, itu saja. Lah kalau sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berarti ketika kita menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, berarti coba saya pengen tahu. Berarti apa? Panjenengan tahu siapa saja 4 anasir kita? Tahu kan? Tahu nggak? Tahu apa belum? 4 anasir kita itu siapa saja, tahu apa enggak? Iya, 4 anasir kita itu siapa saja, tahu nggak? Tahu. Nah, sudah tahu. Lah terus 4 anasir, hakikat daripada 4 anasir kita ini kalau dimasukkan ke dalam laku apa? Jenengan jawabnya enggak kompak sih. Jadi saya enggak tahu mana yang sudah paham, mana yang belum gitu. Artinya ketika kita sedang menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, berarti, nah coba kalau panjenengan sudah jawab tadi. Empat anasir kita adalah mutmainah, alwamah, amarah, supiyah. Di dalam lakunya tersebut sebagai kunci, paweling, mijil, singkir. Menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, berarti kita apa itu? Ayo. Berarti kita sudah kunci, sudah paweling, sudah mijil, sudah singkir tuh. Dan itu bentuk ibadah yang paling tinggi. Itu bentuk ibadah yang paling tinggi. Dengan seperti itu, berarti kita melakukan ibadah itu 24 jam full. Kenapa kita harus melakukan ibadah selama 24 jam full? Karena selama 24 jam full juga kita itu diberi kehidupan. Jadi kalau ibadah kita tidak 24 jam, tidak sebanding dengan kehidupan yang diberikan kepada kita selama 24 jam. Dengan ini, maka ibadah kita menjadi 24 jam full. Sehingga sebanding dengan kehidupan yang diberikan kepada kita selama 24 jam full, lunas, seimbang. Sehingganya di dalam berkehidupan ya nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah di situ.
nggak ngerti, nggak mungkin. Nggak paham, nggak mungkin. Nggak tahu, nggak mungkin. Nggak bisa, juga tidak mungkin. Kalau sudah seperti itu. Kalau sampai mengalami tidak ngerti berarti nggak mau. Pasti putus tuh di situ. Nah, putus di situ. Berhenti. Nggak continue. Nggak universal. Kalau continue, kalau universal, nggak mungkin. Panjenengan nggak tahu itu nggak mungkin. Panjenengan nggak paham itu tidak mungkin. Kalau continue, kalau universal. Panjenengan tidak mengerti itu tidak mungkin. Tidak bisa, juga sangat tidak mungkin. Kalau continue dan universal. Bisanya mengalami tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu, dan bahkan tidak bisa, itu dikarenakan putus atau berhenti, alias tidak continue, tidak universal. Paham loh ya? Jadi berhati-hati. Ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri, hati-hati di situ. Hati-hati. Karena tidak semua kelakuan panjenengan itu kehendak hidup. Ya. Tidak semua kelakuan panjenengan yang panjenengan lakukan itu kehendak hidup. Dan apapun yang itu bukan kehendak hidup itu ada karmanya. Apapun yang itu bukan kehendak hidup, ada karmanya. Maka tidak semua kelakuan yang kita lakukan itu kehendak hidup. Sebagian besarnya adalah kehendak 4 anasir. Jadi jangan hati-hati di situ. Apapun itu ada tanggung jawabnya, ya. Apapun itu ada tanggung jawabnya. Sebab karena itu ini harus kita praktekkan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab dari apapun yang kita lakukan inilah karma yang dimaksud karma. Artinya jika sampai kita melakukan sesuatu hal yang itu bukan kehendak hidup, nah, kita telah menciptakan karma di situ. Yang pasti akan kita tebus. Dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini simple dan gampang kan? Simple, gampang kan? Hanya diam ketika berhubungan dengan Tuhan. Dan hanya menikmati rasanya kelakuannya sendiri ketika berhubungan dengan alam semesta seisinya. Gampang, simple kan? Hanya dengan 2 hal itu, tidak ada satupun yang kita tidak mengerti. Tidak ada satupun yang kita tidak paham. Tidak ada satupun yang kita tidak tahu. Bahkan tidak ada satupun yang kita tidak bisa. Hanya dengan 2 hal itu loh. Kok bisa seperti itu ya Pak Pep? Ya, karena di dalam diri kita satu, ada ruhnya Tuhan. Ya. Yang kedua, ada 4 ilmunya Tuhan. Apa yang menjadikan mustahil? Dengan kemanunggalan ruhnya Tuhan dan 4 ilmunya Tuhan, apa yang mustahil? Nah, ini ada di setiap diri seluruh manusia. Nggak peduli agamanya apapun, suku bangsanya apapun, nggak peduli.
Semua punya itu gitu, di dalam dirinya. Tinggal mau mengkajinya, lalu mempraktekannya apa enggak, tinggal itu aja. Nah, kalau setiap diri manusia hidup tidak segera mengkaji dan mempraktekkan ini, semakin ke depan akan semakin mewah tuh rumah sakit jiwa. Rumah sakit itu akan semakin mewah, semakin luas. Penjara akan semakin mewah kalau tidak segera dikaji dan tidak segera dipraktekkan. Bahkan mungkin pengadilan negeri itu akan berceceran di setiap kampung, tidak hanya di kota. Karena apa? Karena setiap manusia tidak bisa membawa dirinya, tidak bisa menempatkan dirinya, tidak bisa menyesuaikan dirinya, tidak bisa menjaga dirinya, sehingga butuh fasilitas itu. Nah, dengan ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya andai manusia itu mau mengkaji dirinya dan mempraktekkan dirinya sebagaimana aslinya, ya kesulitan itu nggak ada. Gagal itu nggak ada. Miskin, kere itu nggak ada. Gembel-gembel di jalanan, yang tinggal di bawah jembatan, itu nggak ada. Semua itu menjadi ada karena manusia itu sendiri tidak mau mengkaji dirinya dan mempraktekkan dirinya sebagaimana aslinya. Maka semua itu menjadi ada. Perselisihan, pertengkaran di sana sini, peperangan di sana sini, saling sikut, saling fitnah, saling bully, itu sesungguhnya nggak ada. Semua itu menjadi ada dikarenakan manusia itu sendiri tidak mau mengkaji dirinya dan mempraktekkan dirinya sesuai sebagaimana aslinya. Nah, kalau setiap diri manusia mengkaji dan mempraktekkan dirinya masing-masing sebagaimana aslinya, lah itulah yang disebut, itulah yang dimaksud surga. Jadi apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama ini bukan hal yang remeh gitu loh. Makanya berulang kali saya katakan, ini adalah puncaknya puncak. Ini tidak sepele gitu. Lah dari sini pula kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya diri panjenengan masing-masing itu bukan rongsokan gitu loh. Bukan sesuatu yang remeh, nggak ada gunanya itu, bukan. Jadi di dalam pengkajiannya, di dalam pemraktekannya, panjenengan harus bisa mencintai diri panjenengan sendiri, harus bisa mengasihi diri panjenengan sendiri, harus bisa menyayangi diri panjenengan sendiri. Karena hanya dengan seperti itu, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan, panjenengan bisa bercinta, bisa berkasih sayang. Maka hormati diri panjenengan sendiri. Keramatkan diri panjenengan sendiri. Hargai diri panjenengan sendiri. Karena diri
kita masing-masing adalah tidak sepele, tidak remeh. Seluruh manusia hidup adalah alat tercanggihnya Tuhan. Seluruh manusia hidup itu alat tercanggihnya Tuhan. Alat terbaiknya Tuhan. Dan Tuhan mengandalkan kita. Mengandalkan manusia hidup. Selain itu, ketika panjenengan diam di dalam samadhi, itu juga perlu bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Agar diamnya panjenengan itu bukan diam ngelamun. Karena diam laku dengan diam ngelamun, ini hampir-hampir mirip ini. Hampir mirip ini. Diam ngelamun sama diam laku itu hampir-hampir mirip. Jadi ketika panjenengan diam di dalam semedi, kalau sampai ada sesuatu panjenengan jumbul, kaget, berarti panjenengan tidak diam tuh, ngelamun itu. Nah, kalau sampai ada sesuatu yang kenceng suaranya dan lain sebagainya, kok sampai kaget, berarti jenengan ngelamun itu, bukan diam laku. Itu dibutuhkan kesungguhan dan kehati-hatian di dalam diam sekalipun. Paham? Yeah. Lalu ada yang punya pertanyaan tentang ini? Ada enggak? Tentang ini ada yang punya pertanyaan? Prakteknya panjenengan ketika menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang, ini bisa terlihat dari hasil. Nah, ingat, di luar patrap samadhi, panjenengan sedang bertugas menikmati seluruh rasanya kelakuan panjenengan sendiri. Dan itu pun dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sebab karena itu pesanggrahan ini nggak ada asistennya, ya, nggak ada pembantunya. Mau tahu alasannya apa? Kenapa pesanggrahan ini kok nggak ada pembantunya, nggak ada asistennya? Karena setiap yang ada di sini itu praktek menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu alasannya. Jadi kenapa pesanggrahan pesona jagat alit ini kok nggak ada pembantunya, nggak ada tukang sapunya, tidak ada tukang cuci piringnya, tidak ada tukang masaknya. Kalau mau jelas lagi, nggak ada tukang pelnya. Karena setiap yang datang ke sini itu sedang praktek menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta
kasih sayang. Jadi untuk apa tukang sapu? Untuk apa tukang pel? Nah, setiap diri bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya sendiri masing-masing. Lah ini jelas banget. Jadi kalau sampai ada sandal jepit penuh lumpur masuk ke dalam toilet, berarti panjenengan sedang tidak praktek. Ya. Berarti panjenengan sedang tidak praktek. Kalau ada gelas morat-marit, berarti panjenengan sedang tidak praktek itu. Kalau sandal di samping sana morat-marit, berarti panjenengan sedang tidak praktek itu. Nah, kalau ada suara pintu toilet gebrak, berarti jenengan sedang tidak praktek itu. Paham nggak jenengan? Sebab karena itu, untuk apa pembantu? Lawang masing-masing diri kita bisa. Jadi berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah di situ jenengan. Nah dari situ saya tidak perlu ilmu kesaktian tuh. Ya untuk mengetahui praktek panjenengan tentang ini saya tidak perlu ilmu kesaktian. Nah kalau panjenengan setelah patrap samadhi istirahat ke sini, cara panjenengan melepas sandal seperti caranya orang berkelahi langsung dikipatkan, berarti dia sedang tidak praktek. Kalau sedang praktek, semuanya akan tertata dengan sangat indah. Dengan sangat indah. Hati-hati panjenengan di sini. Paham? Aslinya sebenarnya saya itu malu masang tulisan di depan toilet, malu saya. Pernah baca nggak tulisan di depan toilet itu? Pernah baca? Ada yang pernah baca? Atau nggak ada yang baca? Nah, tulisannya apa? Mohon sandalnya dilepas. Saya nulis itu. Aslinya saya malu. Lawang sedang praktek, masa harus ditunjukin, ayo sandalmu dilepas. Nggak punya pemikiran sendiri. Kan itu sebenarnya kan tulisan memalukan itu. Tapi kenapa terpampang di sana? Dikarenakan tidak semua yang praktek itu klik tentang ini. Makanya saya berulang kali nanya, kalau belum paham, tanya. Kalau belum paham, tanya. Kenapa bangunan pesanggerahan ini kok pendek? Karena semua yang datang ke sini itu sedang praktek menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Jadi tidak mungkin kejedot gitu loh. Kalau sampai kejedot berarti panjenengan tidak sedang menikmati rasanya kelakuan. Kalau kepalanya sampai kejedot, berarti jenengan sedang tidak praktek di situ, sedang ngelamun. Makanya nggak tahu kalau bapak atapnya itu pendek itu. Jadi semuanya di sini ada maksudnya, Dan inti daripada seluruh maksud itu dikarenakan kita semua yang sedang ada di sini sedang mempraktekkan teknik menikmati rasanya kelakuan masing-masing dengan kesadaran cinta kasih sayang. Dengan praktek itu semuanya akan teratur, semuanya akan rapi, semuanya akan indah, semuanya akan menyenangkan. Tanpa diatur, tanpa disuruh gitu. Nah itu.
Makanya saya ndak ngingu pembantu di sini. Karena ya bukan mengharap ya. Bukan mengharap, wong nyatanya jenengan semua sedang praktek itu kok. Nah, gimana? Itu. Nah, terus beberapa hari ini saya masuk ke toilet itu bau jengkol. Wah, ini enggak praktek, ini berarti yang kencing ini. Kenapa kok toiletnya bau jengkol? Karena pipisnya tidak dikloset. Dan itu pun mungkin sambil berdiri. Makanya air kencingnya nyiprat kan ke dinding toilet. Nah, air kencing yang nyiprat ke dinding toilet ini kan meninggalkan bekas bau. Berarti enggak praktek tuh. Kalau praktek pasti kencingnya bagus. Terus dikloset kencingnya. Tuh. Jenengan pikir gampang itu. Jenengan pikir itu ilmu rendahan. Jenengan menguasai ini enggak perlu pembantu jenengan. Dan pasti akan dipuja-puji sama istri jenengan. Nah, kalau suamiku seperti ini, untuk apa pembantu? Tak pulangin. Nah, kalau jenengan perempuan pasti akan dipuja-puji oleh suami panjenengan. Kalau ini panjenengan kuasai. Itu loh. Praktek menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang itu loh. Nah. Jadi jangan dikira saya wirawiri itu nggak ada perhatian, jangan dikira panjenengan semua ini tanggung jawab saya, mana mungkin tidak saya perhatikan. Jadi saya tahu caranya panjenengan melepas sandal, saya tahu. Saya tahu. Caranya panjenengan ngambil nasi, caranya panjenengan ngambil piring, ngambil geras, itu saya tahu. Lawang semuanya saya perhatikan. Jadi kalau ada yang sampai lewat dari 4 hari 4 malam, jangan protes lah wong panjenengan ndak praktek di situ. Karena panjenengan belum layak untuk diluluskan. Nah, kalau dalam keadaan belum layak diluluskan, ya nanti panjenengan akan mempermalukan saya. Kenapa saya katakan akan mempermalukan saya? Informasi dari saya tingginya melebihi langit. Sementara panjenengan setelah meninggalkan pesanggeran ini prakteknya nggak ada hasil. Apa nggak memalukan saya itu? Gitu kan? Berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Ini mudah karena saya permudah tekniknya. Namun semudah apapun teknik yang saya motivasikan kepada panjenengan ini tetap rumit gitu loh. Karena panjenengan belum terbiasa. Panjenengan belum terbiasa dengan kesadaran itu, panjenengan belum terbiasa. Biasanya melakukan apapun itu panjenengan dengan suka-suka, suka-suka panjenengan wis. Tanpa kesadaran sama sekali. Nah, dengan kesadaran panjenengan belum terbiasa. Jadi ini rumit. Walaupun saya permudah tekniknya, tetap ini rumit dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Bukan tidak bisa loh ya, tapi panjenengan belum terbiasa. Kalau panjenengan sudah terbiasa di sini, maka panjenengan akan menjadi ahli tentang ini. Nah, kalau panjenengan sudah ahli tentang ini, sudah pasti panjenengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Nah, kalau panjenengan sudah bisa menjaga diri panjenengan sendiri, membawa diri panjenengan sendiri, menempatkan diri panjenengan sendiri, tidak ada yang panjenengan tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, tidak bisa, itu nggak ada. Itu saya jamin. Saya jamin. Apapun yang panjenengan mau,
pasti panjenengan bisa melakukannya dengan pemahaman, pengertian, dan pengetahuan real. Apa enggak luar biasa tuh? Untung saya sudah tobat. Coba kalau saya belum tobat, begitu saya ngelihat cara panjenengan ngelepas sandal, seperti cara apa enggak saya lempar batu itu. Ini luar biasa sekali. Kalau seluruh manusia hidup di dunia ini mempraktekkan ini, tahu ini, mengkaji ini, dan mempraktekkan ini, luar biasa, luar biasa. Bisa jadi tuh rumah sakit mewah yang sudah terlanjur ada itu diruntuhkan. Atau jadi pasar. Penjara-penjara, tempat-tempat penjara yang mewah-mewah, yang elit-elit itu diruntuhkan bisa jadi. Karena semua itu tidak dibutuhkan. Sebab setiap diri manusia masing-masing bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga dirinya sendiri. Sehingga tidak membutuhkan semua itu. Dan dengan itu, apapun tidak ada yang tidak bisa panjenengan lakukan, itu enggak ada. Selanjutnya, ada 3 singgasana di dalam diri kita. Ada 3 singgasana Tuhan di dalam diri kita. Secara religi, 3 singgasana Tuhan di dalam diri kita ini disebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Yang sering saya bahasakan dengan sederhana, yaitu sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu bahasa sederhana dari saya, bahasa yang tidak muluk-muluk gitu. Nah, sesungguhnya otak atau pikiran itulah yang disebut-sebut sebagai Baitul Makmur, singgasana Tuhan ke-1. Hati atau batin itulah yang dimaksud Baitul Muharram, singgasana Tuhan ke-2. Sedangkan kelamin atau syahwat itulah yang dimaksud sebagai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, singgasana Tuhan ke-3. Dan ketiga-tiganya itu ada di dalam diri kita. Keberadaannya harus senantiasa terjaga kebersihannya. Lah, ini tidak gampang. Para kadang. Ya. Membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat, dari noda, kotoran dalam bentuk apapun, itu gampang. Gampang sekali. Asalkan panjenengan mau bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Nah, kalau Tuhan sudah memberi pengampunan atas tobat panjenengan, bersihkan, otak atau pikiran langsung bersih kan, tanpa proses. Hati atau batin kita langsung bersih tuh, tanpa protes, tanpa proses. Kelamin dan syahwat kita juga langsung bersih tanpa proses, hanya dengan pengampunan dari Tuhan. Gampang kan kalau membersihkannya? Walaupun itu gaib, lawang kita enggak bisa melihatnya. Walaupun gaib tetap gampang kalau untuk membersihkannya. Yang tidak gampang itu menjaga kebersihannya. Lah ini tidak gampang ini. Ya, menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat agar tetap senantiasa bersih
Ini tidak gampang. Karena kita sedang tidak hidup di dalam gua, di tengah hutan. Kita sedang hidup bersama makhluk hidup lainnya dalam keadaan transparan, terbuka. Ini tidak gampang ini. Dan sepanjang sejarah itu hanya bisa dihitung dengan jari. Yang bisa itu dapat dihitung dengan jari. Artinya sangat sedikit yang bisa di situ. Apapun caranya, tetap tidak gampang. Namun, hanya dengan menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan cinta kasih sayang, otomatis kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat terjaga tanpa panjenengan perjuangkan. Artinya tanpa ego, tanpa pamrih, tanpa arogan. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, kebersihan 3 singgasana Tuhan di dalam diri dijamin. Buktikan saja. Kalau sampai ternoda, berarti kesadarannya putus. Berhenti menikmati rasanya kelakuan. Kalau tidak berhenti, kalau continue, kalau universal, mana sempat? Mana mungkin panjenengan punya kesempatan ngotorin otak panjenengan, itu mana mungkin? Itu logika aja, logikanya seperti itu. Mana mungkin panjenengan punya waktu untuk ngotorin hati panjenengan, mana mungkin? Lawang panjenengan sedang sibuk menikmati rasanya kelakuan sendiri. Kesimpulannya, dengan wahyu panca gaib, sesulit serumit apapun, menjaga kebersihan 3 singgasana Tuhan menjadi mudah. Tinggal mau apa enggak, itu aja. Lah, laku kita, apapun spiritualnya loh ya. Laku kita, apapun bentuk spiritualnya, apapun jenis spiritualnya. Nah, itu bergantung dari 3 hal tersebut. Bergantung dari 3 singgasana tersebut. Walaupun panjenengan mempunyai doa, japa mantra, kalimah-kalimah, setebal apapun bukunya, betapapun saktinya panjenengan, betapapun mumpuninya ilmu pengertian panjenengan, ilmu pemahaman panjenengan, ilmu pengetahuan panjenengan, kalau otak atau pikiran panjenengan tidak bersih, hati atau batin panjenengan tidak bersih, kelamin atau syahwat panjenengan tidak bersih, itu tong kosong. Nggak akan ada faedahnya apa-apa. Dikarenakan menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat itu ndak gampang. Lah, kalau harus dibahas lebih dalam lagi, sesungguhnya
pencapaian spiritual dalam jenis apapun itu sangat mustahil. Mencapai titik Tuhan itu sangat mustahil. Nah, spiritual dalam jenis apapun bisa mencapai titik ketuhanan itu sangat mustahil. Karena untuk bisa mencapai titik ketuhanan itu otak atau pikirannya harus bersih. Dan kebersihannya harus terjaga. Hati atau batinnya harus bersih dan kebersihannya harus terjaga. Kelamin atau syahwatnya harus bersih dan kebersihannya itu terjaga. Lah tentang ini manusia mana sih yang bisa? Nah, secara kontinu, secara universal manusia mana yang bisa? Lawang tidak ada satupun manusia tidak ada satupun manusia di dunia ini yang baik-baik saja, itu nggak ada. Percayalah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang baik-baik saja, itu tidak ada. Percayalah. Artinya di dalam berspiritual jenis apapun mencapai titik ketuhanan itu kan menjadi mustahil. Tapi, namun, dengan wahyu panca gaib yang kita praktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, bisa. Tinggal panjenengannya mau apa enggak. Dan itu mudah, gampang. Walaupun ada kata-kata rumit dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Klik, nggih. Paham nggih? Nah, mulai malam ini saya akan mulai lagi memperbarui CCTV saya. Kalau sampai masih ada seperti yang kemarin-kemarin, nanti kakinya tak jegal nanti. Kalau naruh sandal, ngelepas sandal sembarangan, tak jegal dari belakang kakinya nanti. Kalau ada pintu toilet masih berbunyi brang, nah, tak intip nanti. Tak inceng, tak video kencingnya di dalam. Menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, berarti situ kan lemah lembut gitu ya. Kesadaran cinta kasih sayang berarti kan lemah lembut kan. Ndak gerasa gerusu, ndak sembarangan. Itu aja masih rumit karena belum terbiasa. Ya, dengan lemah lembut aja masih rumit dikarenakan belum terbiasa. Coba kalau sambil jalan kewak. Yang dengan lembut saja itu masih sulit karena jenengan belum terbiasa. Apalagi jalannya seperti ketinggalan kereta api. Boleh panjenengan mau jalan secepat kilat, boleh. Tapi panjenengan harus ahli dulu tentang ini. Selama panjenengan di sini, panjenengan harus ahli dulu. Nah, kalau sudah ahli, jalan kaki seperti ketinggalan kereta, terlalu kecil. Jenengan tinggal mengedipkan mata gitu aja udah sampai ke Amsterdam kok. Kalau panjenengan sudah ahli di sini. Nah, selagi belum ahli, berhati-hatilah. Karena panjenengan di sini sedang mengkaji dan belajar mempraktekkan. Itu dalam hal apapun loh ya, dalam hal apapun. Jadi kalau sampai ada yang selesai patrap samadhi, yang pergi orangnya tok, alas patrap samadhinya ndak katut, berarti sedang nggak praktek tuh.
Berarti enggak praktek. Nah, alat semedinya dibiarin prung aja, boro-boro ngucapin terima kasih kan. Nah, boro-boro praktek ngucapin terima kasih sama alas yang digunakan buat patrap sama dia aja enggak. Nah, tuh. Banyak kecolongannya nih. Dikiranya saya nggak tahu itu. Pak Web di dalam ini. Nah, gini. CCTV-nya banyak di sana, ada CCTV. Biar nyampe ke situ lagi. Hah? Riangnya itu ganda hidup atau ganda empat saudara kita itu riangnya. Jenengan tidak usah resah tentang itu. Nikmati aja rasanya kelakuan panjenengan, pasti jenengan tahu mana pergerakan itu kehendak hidup, mana pergerakan yang itu kehendak empat anasir. Jenengan tahu hanya dengan. Kalau panjenengan bertanya bisa bohong dia. Ini kehendak hidup, padahal itu kehendak anasir. Bisa dipolitikin jenengan. Jadi nggak usah meresahkan mana kehendak hidup, nggak usah nyari-nyari. Ya, karena panjenengan berada di sini itu bukan sedang mencari. Ya, sedang praktek. Jadi ini realnya kesempurnaan akhlak itu Pak. Ya, di situ. Panjenengan dari mana? Maaf. Saking Tulungagung. Oh, dari Tulungagung sama panjenengan. Mas siapa? Ageng. Mas Ageng Tulungagung. Pripun Mas Ageng? Mau nilai saya apa mau ngasih hadiah sama saya atau apa? Oh, nemeni bapak bapaknya mau gembleng. Oh, nemeni maksudnya nganter apa nemani? Nganter. Ya, boleh. Sudah klik tadi ya? Oke, selamat praktek. Bukan berjuang lagi ya. Berjuang terus. Praktek lah sekarang. Ya, selamat praktek. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.